kabinetnya jalan deh. Ya, tadi kata Cepopong ada Menteri Sunda satu-satunya Yudi Krisnandi yang diganti ya, Menteri PAN. Ya. Ya, karena memang kementerian Dari itu harus untuk orang iya. PAN. Ya. Makanya sekarang dari diganti PAN. ku Wiranto, diganti ku ketua umumna. Ya, tadi Cepopong waktu dibilang sama Kodari Anies Baswedan kenapa diganti, Cepopong keberatan juga? Yang mana? Anies Baswedan? Hah? Diganti kan? Oh, sangat keberatan. Sangat keberatan. Kenapa? Cece tahu nggak alasannya kenapa Anies Baswedan diganti? Terlalu pinter. Terlalu pintar. Bukan, apa? Baswedan itu diganti karena dia mengeluarkan surat edaran harus mengantar anak ke sekolah. Ternyata tidak ada edaran harus menjemput. Jadi anak-anak nginep di sana. Itu makanya Oce. Diterima akal Ce ya. Wah bagus jadi kalau gitu. Nggak ada ya. PKB kan ada yang reshuffle, Iya. tapi penggantinya juga dari PKB kan. Kenapa? Ya pertama warga NU itu banyak sekali, Ya. ya. Yang kedua kencang doanya, ya kayak Kiai ini. Baik, ya saya ke Bung Yose dulu. Dari pergantian 13 pos itu, kementerian di bidang ekonomi banyak sekali. Ada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Bappenas, Kepala BKPM. Jadi yang aman cuman BUMN sama Menteri Pertanian. Apakah memang fokus Bapak Presiden ke ekonomi? Saya pikir iya, dan mungkin jawabannya adalah percepatan. Ya. Selama ini jadi kebijakan-kebijakan itu udah banyak dikeluarkan oleh presiden maupun juga bawahannya. Sekarang ini masalahnya adalah implementasi. Kelihatannya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat penting implementasinya seperti tax amnesty misalnya. Itu harus dijaga tuh implementasinya. Dan kelihatannya seperti Bu Sri Mulyani itu sangat cocok untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan selama ini. Jadi ini ada angin segar ya, terutama untuk keuangan kita. Karena memang untuk masalah ekonomi yang paling kritikal saat ini adalah di budget, di fiskal, anggaran kita. Yang makin lama kelihatan pengeluarannya besar, tapi pemasukannya makin kecil terus ya. Nah, Bu Sri Mulyani mungkin bisa menambah pemasukan tadi. Punya penilaian terhadap Menteri BUMN yang tidak diganggu gugat? Kalau itu saya nggak usah ngomong lah ya. Kita tahu semua lah kenapa. Tapi mungkin juga karena BUMN-nya juga mau lebih dibesarkan lagi. Karena kan sudah ada pembahasan juga mengenai UU BUMN. Yang sekarang ini sedang ada di DPR. Baik, saya ke Bang Syukur kalau gitu. PDIP itu sering sekali meminta Menteri BUMN diganti. Kenapa? Dan ternyata sekarang tidak diganti. Apakah ini bukti bahwa Presiden tidak bisa didikte oleh siapapun? Saya mau sampaikan ya, dari awal kami tidak ingin mendikte presiden. Nah, itu clear. Ya. Mulai dari presiden terpilih menjadi presiden dan dilantik menjadi presiden. Dan pada saat pelantikan kabinet pertama, kami tidak ingin mendikte presiden. Karena kami tahu bahwa pemilihan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Nah itu clear. Nah yang kedua, mengenai Menteri BUMN, tidak ada masalah urusan ini suka dan tidak suka. Tetapi ini urusannya masalah kinerja. Contoh, untuk APBN 2016, yang terjadi perubahan, terjadi defisit anggaran, terjadi pemotongan anggaran, sekitar 50 triliun. Tetapi Menteri BUMN minta PMN sekitar 48 triliun. Nah artinya pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang menurut kita jadi bermasalah. Artinya BUMN tersebut harusnya tidak memberatkan APBN. BUMN tersebut harusnya memberikan kontribusi pemasukan terhadap APBN sehingga pembangunan bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Nah jadi kinerja daripada BUMN itu sendiri tidak maksimal untuk menjadi salah satu penyangga ekonomi bangsa ini. Tapi tidak diganti. Tadi saya katakan, masalah mengganti menteri itu urusan presiden, bukan urusan PDI Perjuangan. Baik. Itu loh. Nah artinya kalau selama presiden yakin dengan kinerja menteri, maka kami tidak bisa intervensi itu. Itu intinya. Baik. Nah kalau misalnya itu bisa kami intervensi, kami akan katakan itu ganti. Tetapi kami tidak ingin intervensi itu, bukan berarti tidak bisa didikte atau tidak mau didikte, bukan urusan di situ. Tetapi kami memang tidak mau intervensi itu. Baik. Kalau kita lihat alasan Bapak Presiden untuk penguatan, percepatan, kemudian supaya solid dan kompak, tidak gaduh,
dan tidak ada kasus-kasus yang mendapat sorotan publik. Menteri BUMN lolos dari ke-5 alasan tersebut? Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa biasanya di zaman Pak SBY ya, saya bareng dengan Pak Saleh Hussein selama di Komisi 6, minta PMN di bawah 10 triliun, kita sudah ribut Pak ya. Itu sangat sulit untuk lolos. Nah sekarang ini setiap anggaran, Minta 40. Kementerian BUMN itu minta di atas 20 triliun. Dan dikasih? Dan selalu lolos. Selalu lolos. Nah itu yang tadi Pak Rizal mengatakan, ya no comment lah untuk urusan BUMN. Ya. Tetapi tentu, apakah menteri-menteri yang diganti ini kan menjadi pertanyaan menarik, Ya. Mas. Dan saya tidak setuju dengan pandangan ini. Apakah menteri yang diganti seperti sahabat saya ini karena kurang kinerja? Saya tidak setuju. Tentu ada pertimbangan presiden. Apakah menteri yang dipertahankan karena kinerja bagus? Belum tentu. Ya. Tentu presiden yang tahu itu dan Tuhan yang tahu itu. Oke. Dan biasanya yang tahu satu lagi analis. Analis pintar sekali mereka kemudian merangka-rangka itu. SS, RR ribut terus selama 7 bulan kasus masalah. Dua-duanya out. Ignatius Jonan out karena menolak kereta cepat. Berlawanan dengan Menteri BUMN lagi. Menteri BUMN selamat juga. Secara kinerja nggak ada yang kurang. Ya sebetulnya tiap menteri itu punya situasi yang khusus ya kalau menurut saya ya. Antara menteri yang satu dengan menteri yang lain itu sebabnya berbeda-beda. Kalau dalam kasus SS dengan RR, maksudnya Sudirman Said dan Rizal Ramli, kalau kita lihat dari keputusan-keputusan politik yang diambil, paling tidak belakangan ini, memang arahnya sebetulnya Presiden lebih kepada Rizal Ramli ketimbang kepada Sudirman Said. Kalau Sudirman Said diganti, sebetulnya wajar. Karena dari segi keputusan kok kayaknya beda dengan Presiden. Tapi kalau Rizal Ramli diganti juga, nah itu tanda tanya gitu. Walaupun bisa juga dijelaskan kepada publik bahwa Presiden tidak suka dengan menteri yang ribut. Jadi mau ributnya pro sana atau ributnya pro sini tetap sama-sama diganti. Walaupun ada analisa berikutnya, Rizal Ramli diganti karena harus memberikan tempat kepada sekondannya atau kepada temannya yang bergeser dari posisi sebelumnya. Gitu. Jadi ada yang mau pindah-pindah, sehingga kemudian harus dipindahin. Ya bahkan ada menteri juga yang ganti tempat itu sampai 3 kali dan memakan korban 2 orang. Siapa itu? Korbannya saja yang saya sebut ya, Andri Nopcaniago dengan Ferry Mursidan. Saya tidak sebut nama menterinya tapi korbannya saja. Siapa yang menggantikan? Yang menggantikan gak usah disebut. Disimpulkan sendiri. Tapi ini penting saya pikir ya. Selain masalah politik yang tadi Bung Kodari sudah jelaskan, kita harus punya juga KPI yang jelas memang untuk tiap kementerian dan juga untuk menteri-menteri tadi. Sampai sekarang ini kita nggak tahu apakah ada nggak KPI yang jelas tadi. KPI apa Pak? Mohon maaf Pak. Key Performance Oh Index. iya. Nanti Kang Popong yang ditanya sama masyarakat Sunda. Apakah sampai diganti karena kurang kinerja ya? Iya. Pasalnya apakah KPI itu dalam perbincangan dalam evaluasi dengan Bapak Presiden pernah disampaikan? Ya saya kira untuk penilaian saya kira bahwa Presiden kan pasti menilai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan itu kan nggak mungkin dibilangin ke kita ya. Buat kami yang para menteri adalah bekerja apa yang diinstruksikan, apa yang diinginkan oleh Pak Presiden itu yang kita laksanakan. Dan kerjanya juga nggak kenal waktu. Bapak kerja tidak gaduh, tidak berkelahi dengan sesama menteri, tapi diganti juga. Ya saya nggak tahu itu kan hak prerogatif Presiden. Kalau tadi Kodari bilang ada yang digeser karena ada menteri yang mau masuk. Ini ada pendukung baru yang mau masuk, kebetulan posisi Bapak yang kena. Ada bos. Makanya saya punya jawaban. Apa itu? Ada 3 indikator ya. Satu soal urgensi. Bahwa ketika percepatan ekonomi dibutuhkan, indikator ekonomi harus lugas, harus bebas. Maka butuh Sri Mulyani dan lain sebagainya. Yang kedua strategi. Presiden butuh strategi menteri-menteri yang betul-betul tidak atraktif. Tidak bikin gaduh dan sebagainya. Nah, tetapi yang ketiga, ini yang penting adalah akomodasi. Pak Saleh itu prestasinya bagus, ini bagus, tapi soal akomodatif terpaksa tidak terakomodir karena yang lain. Pada siapa? Pimpinan Ini akomodatif ke siapa? Ke Pak Ketua atau menteri baru yang baru datang? Bayangkan di mata kami, Pak Saleh itu sering memberikan laporan kegiatan, lalu saya tanya kemana arah kebijakannya dan sebagainya, lalu kita komunikasikan dengan Presiden, bagus. Tetapi poin konsolidasi atau dalam tanda kurung akomodasi ini, beliau terpaksa. Biar siapa masuk itu? Nggak tahu itu. Siapa yang masuk? Dan saya mau tambahkan variabel keempat, Apa? yaitu penegasan Presiden sebagai otoritas tunggal, sebagai pemain dominan.
satu-satunya dalam pemerintahan ini. Karena ada kesan menteri tertentu digeser karena dianggap terlalu kuat atau terlalu menonjol. Siapa? Yang kemudian waktu dilantik begini tangannya, dari begini jadi begini, kira-kira. Silakan dicari sendiri ya. Tapi iya, beliau iya, sempat dijuluki sebagai RI 1,5. Kira-kira begitu. RI 3. RI 1,5. Berarti di atas Pak JK dong? Ya tadi makanya saya bilang. Oke, saya langsung tanya aja, saya nggak sebut nama. Apakah perpindahan ke Menko Maritim itu untuk mengurangi kekuasaan itu? Bisa ditafsirkan begitu. Ya, karena kan di antara semua menteri yang lain, kalau saya pribadi yang surprise juga adalah beliau. Yang surprise saya adalah beliau, karena saya selama ini percaya bahwa beliau itu adalah ya istilahnya tangan kanan dari presiden. Ya, dan itu tercermin dari bahasa tubuh maupun dari tindakan-tindakan dan manuver-manuver yang terjadi. Tapi ya presiden kita ini wong Solo gitu, orang Jawa gitu. Jadi kalau presidennya wong Solo itu biasanya menjaga keseimbangan dengan sangat-sangat seimbang. Jadi mana yang terlalu menonjol, saya kira akan mengalami apa namanya penataan ulang. Jadi orang itu Jadi ini ordenya Jokowi sekaligus ordernya Jokowi. Kira-kira begitu. Jadi orang itu pindah menggeser Rizal Ramli dan juga menggeser Pak Saleh Husain. Karena karena bosnya Pak Saleh harus masuk. Ya, efek domino. Efek domino. Efek domino reshuffle 2016. Oke. Apakah ini reshuffle terakhir untuk pemerintahan Jokowi kira-kira? Kita Biar akan presiden bahas yang setelah tahu. pesan satu ini. Coba Pong. Iya. Mau serius sekarang? Ini serius dari tadi, Cak? Serius. Iya. 4 wartawan ke Cepopong telepon. Ya. Ada yang datang. Ada yang mengagetkan. Apa itu? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada umumnya itu mengagetkan. Bagaimana Cepopong? Cepopong bilang, walaupun kaget, tapi itulah dunia politik. Subjektif, objektif juga. Rapat sering sekali sama si menteri itu. Arahnya sudah benar. Dia seorang yang menguasai pendidikan. Kenapa Cepopong bilang begitu? Karena Cepopong juga latar belakangnya sebagai seorang pendidik. Jadi ngerti sekali bahwa dia teh benar. Tapi itulah hak prerogatif. Iya.